Israel dilaporkan bakal menyetujui rencana bertahap untuk menguasai wilayah baru di jalur Gaza pada Kamis 7 Agustus 2025. Disebutkan, rencana pengambil alihan wilayah itu akan berlangsung selama 5 bulan. Jutaan warga Palestina pun harus mengungsi. Israel seolah tak mengindahkan bahwa tindakannya bakal membahayakan nyawa para sandera yang masih ditawan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, rencana itu dikabarkan bertujuan untuk menghancurkan sisa-sisa militan Palestina tersebut. Israel juga menekankan tujuannya untuk membebaskan 50 sandera yang masih berada di Gaza. Dilaporkan rencana tersebut akan dimulai dengan mengambil alih kota Gaza dan kem-kem di jalur Gaza Tengah. Perluasan pusat distribusi bantuan juga akan dilakukan. Kemudian Israel akan mendorong sekira separuh penduduk di wilayah tersebut ke selatan menuju zona kemanusiaan Mawasi. Serangan militer pun akan dilesatkan di saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan bakal menyampaikan pidato terkait percepatan bantuan kemanusiaan. Hizbullah menyebut pemerintah Lebanon telah melakukan dosa besar lantaran menugaskan tentara untuk membangun monopoli negara atas senjata. Seperti diketahui, Kabinet Lebanon juga mendesak agar Hizbullah melucuti senjatanya. Dikutip dari Arab News, tentara Lebanon diperintahkan untuk menyusun rencana pembatasan senjata di seluruh negeri. Namun pembatasan itu hanya diberlakukan pada 6 pasukan keamanan resmi pada akhir tahun. Langkah tersebut diambil seusai Amerika Serikat dan partai-partai anti-Hizbullah di Lebanon meningkatkan tekanan pada kabinet secara terbuka. Dalam pernyataan tertulisnya pada Rabu 6 Agustus 2025, Hizbullah menyebut langkah Lebanon itu merupakan hasil diktat Amerika Serikat. Pihaknya juga menyatakan bahwa pemerintah Perdana Menteri Nawaf Salam telah melakukan dosa besar dengan memutuskan untuk melucuti persenjataan Lebanon. Menurut Hizbullah, keputusan itu diambil justru untuk melayani kepentingan Israel. Pemukim Israel bak menerima karma selesai menjarah rumah seorang penduduk Palestina. Menilik video yang beredar, seorang pria terlihat menjerit kesakitan lantaran tertimpa sebuah kulkas yang dirampasnya. Video itu diketahui diunggah oleh akun Instagram @landpalestine pada Selasa 5 Agustus 2025. Rekaman tersebut memperlihatkan saat seorang pria berbaju putih mencoba menggendong sebuah kulkas. Dia tampak dibantu oleh 3 pria lain saat mencoba menaiki anak tangga. Dikutip dari Tribun News, pria tersebut merangkak dan menggendong kulkas itu menaiki sebuah tangga yang sempit. Baru beberapa langkah, kulkas itu terjatuh dan menimpa kaki pria berbaju putih itu. Insiden tersebut dilaporkan terjadi di kawasan tepi barat. Sebelumnya, beredar pula video saat kulkas tersebut diambil dari rumah seorang warga Gaza. Sejumlah orang tampak menggotong kulkas tersebut keluar dari dalam rumah. Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Nasional Gaza mengecam pendistribusian bantuan melalui udara. Pasalnya, langkah tersebut dinilai bersifat performatif dan dianggap sebagai alat manipulasi. Dikutip dari Al-Mayadin, Kamis 7 Agustus 2025, Kementerian itu menyebut pendudukan Israel mengeksploitasi pengiriman bantuan via udara sebagai bagian dari kebijakan kelaparan yang disengaja. Menurut mereka, pengiriman tersebut justru memicu kekacauan, pelanggaran hukum, serta munculnya geng bersenjata dan penjara. Pengiriman bantuan via udara itu juga dinilai menyebabkan timbulnya banyak korban jiwa. Sejumlah paket bantuan pun jatuh menimpa rumah dan tenda-tenda warga yang mengungsi. Kementerian Dalam Negeri Gaza mengecam bantuan yang dijatuhkan dari udara itu lantaran tak memadai di tengah kelaparan yang kian parah. Lebih dari 100 pekerja kesehatan termasuk ahli bedah dilaporkan ditolak memasuki Gaza. Hal itu dinyatakan juru bicara PBB Farhan Haq dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Agustus 2025. Ia menyatakan tim medis darurat ditolak untuk masuk ke Gaza sejak Maret lalu. Meski begitu, saat dikonfirmasi, Haq menyatakan bahwa staf medis yang ditolak masuk ke Gaza bukanlah tim khusus. Dikutip dari Middle East Monitor, Haq menggambarkan situasi di Gaza sebagai kondisi yang sangat parah. Pasalnya, banyak orang yang terluka dan terbunuh akibat serangan yang dilesatkan IDF. Lebih lanjut, Haq menyatakan bahwa masalah akses tim medis itu juga berasal dari pembatasan visa dan pergerakan oleh otoritas Israel. Haq juga menyinggung soal Israel yang terus memblokir masuknya bantuan ke Gaza.